Untung ada Barnabas. Barnabas menerima Saulus, nganternya kepada siapa tadi? Rasul-rasul. Sekarang masuk pada teksnya. Ayo sekarang dibuka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul dimulai dengan cerita apa? Cerita kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari kita baca pada Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Inilah awalnya, Yesus naik ke surga. Inilah era atau zamannya para rasul. Maka kemudian langkah pertama adalah menggantikan rasul yang hilang. Kenapa? Karena rasul harus 12. Kenapa harus 12? Lambang Israel baru. Karena agama Kristen atau gereja Katolik adalah Israel yang baru, umat pilihan yang baru, maka harus 12 rasulnya. Kenapa? Karena orang Israel 12 sukunya. Itulah kenapa kemudian Matias itu dipilih menggantikan Yudas. Yang punya inisiatif siapa? Rasul Petrus. Mari kita baca pada ayat 15, masih pada pasal yang pertama. Tuhan Yesus tidak memerintahkan, nanti kalau aku naik ke surga, yang mati diganti ya, nggak ada perintahnya. Tetapi ini inisiatif dari Rasul Petrus. Perhatikan yang ngomong siapa? Petrus. Kenapa demikian? Karena Rasul Petrus sudah bisa menyelami ajaran dan menyelami batin-batinnya Tuhan Yesus. Sudah nangkep, gampangnya begitu. Pendek kata kemudian ada banyak orang yang bertobat, jumlahnya mereka 3.000 orang. Udah nanti dibaca sendiri. Nah kemudian setelah itu Petrus pun berkhotbah kembali. Kita baca pada pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan seterusnya. Petrus kemudian berkata, hai orang Israel. Jadi kembali Petrus yang berkhotbah sebagai pemimpinnya para rasul. Itulah kenapa kemudian nanti yang ditangkap pertama-tama adalah pemimpinnya di bab 4. Sebenarnya problem orang-orang pemimpin agama itu kan belum selesai. Ternyata yang dikira nanti akan berhenti gerakan ini, ternyata tidak berhenti. Dalam pikiran orang-orang di mahkamah agama kan kalau pemimpinnya dibunuh, mati, selesai. Ingat, ada cerita 2 murid yang pulang kemana? Ke Emmaus. Itu menunjukkan pikirannya pemimpin agama Yahudi. Pasti mereka kalau gurunya mati, mereka pundung, mereka stres, mereka sedih, mereka patah arang, pulang. Dan benar pulang. Tetapi masalahnya kan ada kebangkitan. Di luar dugaan. Dalam pikiran manusia mati sudah itu gerakan itu. Tapi enggak. Maka ketika kemudian Petrus mengajar, banyak orang percaya, panas hati mereka. Itulah kenapa di bab 4 kemudian Petrus dan Yohanes ditangkap. Yuk kita baca sama-sama. Bab 4 dari ayat yang pertama. Disidangkan bahkan nanti akhirnya kemudian juga dihukum. Karena apa? Karena mereka tetap mengajarkan ajaran orang yang dulu sudah dihukum mati dalam pikiran orang-orang Yahudi mahkamah itu, yaitu Yesus. Ini gerakan terlarang, kok masih mengadakan? Maka mereka ditangkap. Tetapi kemudian dilepaskan. Kita baca di ayat 23 bagaimana dia dilepaskan. Sama-sama kita baca. Nggak pakai sekolah rabi kok mereka bisa membantah. Membantahnya di sini artinya apa? Bisa berdiskusi, bahkan berargumen dengan pemimpin-pemimpin yang kelasnya kalau bahasa sekarang profesor, doktor, orang-orang hebat, yaitu imam-imam kepala dari mahkamah agama Yahudi. Tetapi intinya karena bisa membantah dengan penuh keberanian, maka dilepaskan. Keberaniannya datang dari mana? Coba tebak. Jawabannya jelas, karena Tuhan yang mengubahkan hatinya dengan peristiwa Pentakosta. Maka sebenarnya pewartaan ini merupakan karya Roh Kudus sendiri. Kalau tidak diubah, mereka tetap ketakutan dengan pintu-pintu terkunci di palang karena mereka tidak bisa berani keluar. Tapi Roh Kudus mengubahkan hati mereka dengan roh keperkasaan, roh keberanian yang memampukan mereka bisa menjawab segala sesuatu tadi. Nah kemudian rasul-rasul di bawah pimpinan Petrus tadi kan sudah ada 3.000 orang percaya, 5.000 orang, dan makin luas makin banyak mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Kenapa kok demikian? Karena kuasanya diberikan. Tanda mujizat itu bukan karena kuasanya rasul, tapi kuasa Tuhan Yesus yang dilimpahkan kepada mereka. Yuk kita baca bagaimana mujizat pada pasal 5. Sekarang lompat ya agak cepat. Pasal 5 pada ayat yang ke-12.
Kemudian kita langsung masuk kepada bagaimana munculnya Saulus, yaitu pada pasal yang ke-8. Mari kita baca pada pasal yang ke-8. Ceritanya adalah setelah pembunuhan Stefanus. Kematian pertama karena adanya kekerasan dari orang-orang Yahudi adalah dengan kematian siapa? Stefanus. Itulah kenapa dalam tradisi gereja Katolik, Stefanus itu punya gelar proto martir. Proto nomor satu, martir ya martir yang mati karena setia pada iman, bukan membela iman loh ya, setia pada iman. Agama nggak perlu dibela, Tuhan apalagi nggak perlu dibela. Tapi martir itu konsepnya bukan membela, tetapi setia. Kamu mau ganti nggak imanmu? Enggak. Dibunuh tetap enggak. Nah itu martir. Bukan bela, enggak. Bukan begitu kita ya, enggak kayak gitu ya. Ngapain dibela? Tuhan kok dibela. Tapi konsepnya martir adalah setia. Ini harta yang terbesarku. Mau ditukar dengan apapun, bahkan dengan nyawaku sendiri pun, aku tidak akan berubah. Itu namanya martir. Itu Stefanus. Maka kemudian akhirnya dirajam. Itulah proto martir, martir yang pertama. Dan di depan jenazah yang hancur itu, kenapa kok hancur? Ya ditimpukin batu sampai mati. Oh, coba bayangkan kayak apa. Orang ditimpuki batu satunya sakitnya minta ampun. Ini ditimpuki ribuan batu sampai mati, pasti nggak ada bentuknya orang itu, yaitu Stefanus ini. Dan di depan jenazah yang hancur itu ada seorang yang setuju dengan pembunuhan itu. Yuk kita baca pada pasal 8 dari ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saulus itu golongan rabi, tadi sudah saya katakan. Rabi termasuk pengajar dalam agama Yahudi, jadi pangkat juga, katakanlah demikian. Memang bukan pangkat yang paling tinggi, karena masih ada imam-imam kepala, masih ada imam agung. Imam-imam kepala itu di atasnya para imam ya. Di atasnya imam paling tinggi namanya imam agung cuma satu orang. Kalau imam-imam kepala ada banyak. Kalau imam agung atau imam besar cuma satu. Jadi imam besar, imam-imam kepala, lalu imam, lalu kaum Lewi di bawahnya, dan termasuk juga rabi-rabi di situ. Tapi mereka termasuk rabi itu pemimpin orang-orang Yahudi dalam agama mereka. Jadi Saulus itu juga merupakan pemimpin. Pendek kata kemudian bertobat. Tetapi karena orang ini begitu jahatnya, begitu ancamannya, begitu bencinya, begitu pertobatannya pun tidak ada orang yang menerimanya. Itulah yang terjadi dengan orang-orang pengikut Yesus pada bab yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca ayat ke-26. Bagaimana mungkin manusia bedegong dari bedegongnya paling bedegong kok bisa berubah dalam 3 hari? Mereka tidak percaya karena ya begitu jahatnya. Tetapi untung ada Barnabas. Maka dia menghibur hatinya Saulus, bahkan dibawa sehingga diterima oleh yang lainnya. Jadi kuncinya itu pada Rasul Barnabas. Barnabas juga seorang rasul. Kalau tidak ada Barnabas, maka Saulus mungkin tidak diterima oleh pengikut-pengikut Yesus yang lain. Yuk kita baca lanjutannya. Pasal 9 ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama dengan penuh semangat. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas menerima Saulus, nganternya kepada siapa tadi? Rasul-rasul. Maka kalau di luar sana ada orang yang mengatakan Paulus bukan muridnya langsung Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada itu orang-orang polemik dari agama lain itu mengatakan, wah Paulus tuh agama palsu, Paulus ajarannya palsu, bukan mengajarkan ajarannya Tuhan Yesus. Ini ketemu dengan rasul berarti apa? Mereka berbincang-bincang tentang iman, bahasa gampangnya Saulus pun kemudian berguru kepada rasul-rasul karena sudah diterima berkat tokoh kunci yang bernama Barnabas. Ayat selanjutnya lebih jelas lagi. Yuk kita baca ayat selanjutnya 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Bersama-sama bahkan kemudian mengajar. Untuk bisa mengajar maka belajar.
Berarti di situ secara jasmani Saulus telah belajar kepada rasul-rasul. Ini yang namanya kesinambungan ajaran. Tuhan Yesus ngajari kepada rasul-rasul, rasul-rasul yang 12 awalnya tadi ini ngajari Paulus, Paulus ngajari umat. Jadi sebenarnya Paulus ya diajar oleh Tuhan Yesus melalui 12 rasul ini. Maka fitnah-fitnah di luar sana itu jangan gentar, karena Alkitab sendiri mengatakan yang berbeda dengan fitnahan-fitnahan orang di luar sana. Orang di luar sana itu hanya mengatakan Paulus kan bukan muridnya Yesus. Betul, memang bukan muridnya langsung, betul. Kalau itu betul, sampai di situ betul. Tapi bahwa kemudian ajarannya berbeda, salah. Karena apa? Mengajarkan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Rasul terima dari siapa? Dari Yesus, dari nyambung. Itu namanya kesinambungan ajaran atau mata rantai pengajaran yang tidak terputus dari zaman para rasul.